Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Komunikasi Bisnis akan menjelaskan mengenai materi wawancara pendahuluan. Dengan anggota yang pertama, Okti Nurholis dengan NIM C1L020022, Priscilia Hadi dengan NIM C1L020023, Fiona Ayu Arista dengan NIM C1L020025, Chandra Aditya dengan NIM C1L020044, Putri Nurbaiti dengan NIM C1L020046, dan Firdaus Zikrul Alam dengan NIM C1L020047. Di sini kami akan membawakan materi yang pertama, pengertian wawancara pendahuluan. Yang kedua, jenis-jenis wawancara. Yang ketiga, tahap-tahap wawancara. Yang keempat, aspek kepribadian yang dinilai dalam wawancara. Yang kelima, tindak lanjut wawancara. Berikut adalah materinya. Pengertian wawancara pendahuluan. Menurut Esther Bird dalam Sugiono, wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Wawancara pendahuluan merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga lain yang biasa disebut outsource. Outsource pada umumnya merupakan lembaga yang menangani proses penyeleksian karyawan yang sering bekerja sama dengan perusahaan, terutama perusahaan besar. Jenis-jenis wawancara. Ada 3. Wawancara terstruktur, wawancara terbuka, dan wawancara stres. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara yang dilakukan oleh perusahaan yang biasanya pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, wawancara terbuka. Wawancara yang mendorong dialog bebas antara pewawancara dengan pelamar. Yang ketiga, wawancara stres. Wawancara yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pelamar menangani pekerjaan yang rumit dan berada di bawah tekanan dan berpotensi menimbulkan stres. Tahap-tahap wawancara ada 3. Yang pertama, wawancara pendahuluan. Yang kedua, wawancara panel. Dan yang ketiga, wawancara akhir. Yang pertama, wawancara pendahuluan merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, wawancara panel merupakan wawancara untuk menilai pelamar secara lebih mendetail. Yang terakhir, wawancara akhir merupakan tahapan terakhir dari proses wawancara yang biasanya dilakukan oleh pihak perusahaan langsung. Hal yang dinilai saat wawancara kerja ada kompetensi, karakter, attitude, grooming, komunikasi, experience, dan antusiasme. Kompetensi. Kompetensi dilihat dari pendidikan yang ditempuh, pengalaman kerja jika ada, dan skill yang dimiliki. Karakter. Penilaian karakter akan dilakukan sesuai dengan posisi yang diinginkan. Attitude. Pewawancara akan melihat setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh pelamar. Grooming. Gunakan pakaian yang pantas dan rapi agar terlihat lebih profesional. Komunikasi. Pastikan cara komunikasi Anda harus jelas dan tegas. Experience. Apabila memiliki pengalaman sebelumnya, ceritakan tentang pekerjaan yang berhubungan dengan posisi yang dilamar. Antusiasme. Pembawaan saat wawancara kerja dapat menunjukkan ketertarikan pelamar terhadap perusahaan serta posisi yang diharapkan.
Tindak lanjut wawancara, ada ucapan terima kasih, surat penerimaan kerja, dan surat penolakan kerja. Ucapan terima kasih. Setelah melakukan wawancara, sebaiknya pelamar memberikan ucapan terima kasih kepada pewawancara. Surat penerimaan kerja, perusahaan harus dapat membuat surat pemberitahuan dengan baik dan mengirimkannya sesegera mungkin jika hendak menerima seseorang sebagai pegawai. Surat penolakan kerja. Ketika berniat menolak pekerjaan, sebaiknya ada pengungkapan penolakan kerja tersebut dilakukan secara tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Proyek Mata Kuliah Komunikasi Bisnis yang akan memperagakan simulasi wawancara pendahuluan. Halo, perkenalkan nama saya Firdausi Pelalam. Di sini saya sebagai manajer ISAP. Hai, saya Priscilla Yahdi, di sini sebagai sekretaris manajer HR. Hai, kenalin aku Putri Rupaiti sebagai pelamar 1 dengan karakter terlalu percaya diri, mempunyai pengalaman yang banyak, dan meminta range gaji yang tinggi. Hai, perkenalkan nama saya Oki Nurholis. Di sini saya sebagai pelamar 2 dengan karakteristik bingung, lama menjawab, dan grogi. Hai, kenalin nama aku Fiona Ayu Arista. Saya sebagai pelamar 3 di sini saya berkarakter fresh graduate, low experience, dan terlalu berharap. Halo guys, perkenalkan saya Chandra Ditya, biasa dipanggil Chandra. Kini saya menjadi seorang pelamar 4 yang akan diterima di perusahaan Astra ini dibanding pelamar yang tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu pelamar di perusahaan PT Astra Motor ini. Saya adalah Priscilla Yahdi, kalian bisa panggil saya Ibu Prisil. Saya adalah sekretaris di divisi HR di perusahaan ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan kalian adalah pelamar yang lulus dari tes administratif dan akan diwawancara pendahuluan hari ini oleh manajer HR kami, yaitu Bapak Alam. Saya presentasi terlebih dahulu. Untuk pelamar yang sudah lulus tes administratif yang pertama ada Ibu Putri Nurbaiti SE MSc. Apakah sudah hadir? Baik. Untuk pelamar yang kedua Ibu Okti Nurholis SAK sudah hadir? Hadir Ibu. Baik. Untuk pelamar yang ketiga Ibu Fiona Ayu Arista SE sudah hadir? Hadir Ibu. Oke, untuk pelamar yang terakhir Bapak Chandra Aditya SEMM, apakah sudah hadir? Sudah hadir. Baik. Untuk menghabiskan waktu karena pelamar semuanya sudah hadir, saya akan memberikan instruksi terlebih dahulu mengenai wawancaranya, yaitu akan dilaksanakan selama 15 menit. Silakan efisienkan waktu kalian untuk menarik kami sebagai rekruter kalian. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil terbaik dan diterima di posisi ini ya. Mari kita mulai dari pelamar yang pertama, Ibu Putri. Mari percaya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Firdausi Alam selaku Menteri HR. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin langsung saja bisa perkenalkan diri Anda secara singkat. Perkenalkan, nama saya Putri Nurbaiti. Saya lulusan dari Universitas Indonesia tahun 2018, jurusan manajemen dengan IPK 4, predikat cum laude. Saya aktif dalam organisasi dan pernah memenangkan lomba tingkat internasional. Mengapa Anda melamar ke perusahaan ini sebagai posisi staf marketing? Alasan saya melamar ke PT Astra Motor sebagai staf marketing karena cocok dengan jurusan saya, yaitu manajemen, yang mana pernah diajarkan tentang marketing. Bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda? Saya adalah orang yang bekerja keras, cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, bisa bekerja dalam tim maupun individu, disiplin dan tepat waktu. Dari kelebihan yang sudah saya sampaikan, saya pribadi juga mempunyai kekurangan dalam diri saya seperti emosional, kurang teliti dalam melakukan tugas, dan pelupa. Namun, saya bisa mengatasinya dengan cara mengatur emosional,
tidak tergesa-gesa dalam melakukan tugas, dan mencatat list yang akan dikerjakan pada saat bekerja. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Yang saya ketahui mengenai perusahaan ini yaitu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan retail kendaraan roda 2 merek Honda. Astra Honda Motor telah memiliki kapasitas produksi hingga mencapai 4,2 juta unit sepeda motor per tahun. Angka ini terus meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2012, Astra Honda Motor telah berhasil mencatatkan prestasi tertinggi dalam produksi dengan pencapaian hingga 35 juta unit. Bagaimana Anda melihat diri Anda di 5 tahun yang akan datang? Saya mempunyai impian menjadi direktur di sebuah perusahaan internasional yang mampu merekrut 10.000 orang. Apakah Anda lebih senang bekerja di dalam tim atau bekerja sendiri? Saya lebih senang bekerja dalam tim karena di situ kita dapat menyampaikan pendapat atau saran yang kita butuhkan. Dengan saya bisa bekerja dalam tim, maka saya juga bisa bekerja secara individu. Bagaimana cara Anda mengatasi stres? Menurut saya, komunikasi adalah hal yang penting saat menangani situasi yang membuat stres. Komunikasi ini sangat membantu dalam mengurangi stres, dan itu berarti bahwa setiap orang dapat merencanakan ke depan, mengerti tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Berapa gaji yang Anda harapkan jika diterima di posisi ini? Apabila saya diterima di posisi ini, saya ingin mendapatkan gaji sebesar 10 juta. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Oke, baik, mari kita lanjutkan ke pelamar yang kedua, Ibu Okti. Baik, mari berkait. Selamat siang, perkenalkan nama saya Firdaus Alam selaku Majelis Art. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin langsung saja bisa perkenalkan diri Anda secara singkat. Perkenalkan, nama saya Okti Nurholis, biasa dipanggil Okti. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi jurusan akuntansi tahun 2022. Ini saya lulus dengan IPK 3,9. Saya asalnya dari Bekasi. Begitu, Pak. Mengapa Anda melamar ke perusahaan ini sebagai posisi staf marketing? Saya coba-coba, Pak. Kemarin saya kebetulan melihat di website ada lowongan pekerjaan. Jadi saya coba melamar ke jurusan marketing ini. Soalnya di jurusan saya akuntansi kan ada hitung-hitungan. Nah, mungkin di jurusan atau di pekerjaan ini nanti kan ada hitung-hitungannya di marketing. Itu makanya saya melamar di pekerjaan ini. Bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda? Deskripsi diri saya itu orangnya rajin. Saya suka mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu. Nah, selain itu saya juga orangnya kreatif karena suka menciptakan karya-karya seperti cerpen, puisi, dan cerita-cerita fiksi dan non-fiksi lainnya. Begitu, Pak. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Yang saya ketahui tentang perusahaan Bapak itu perusahaan Astra Honda Motor bekerja di bidang otomotif. Selain itu juga setahu saya bekerja di bidang otomotif juga memproduksi dan memperjualbelikan motor-motor Honda di pasaran di Indonesia, gitu, Pak. Bagaimana Anda melihat diri Anda di 5 tahun yang akan datang? 5 tahun mendatang nanti saya
ingin beli rumah. Selain itu juga saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, yaitu menaikkan haji kedua orang tua saya. Terus selain itu juga saya ingin membeli mobil untuk diri saya sendiri, Pak. Apakah Anda lebih senang bekerja di dalam tim atau bekerja sendiri? Untuk bekerja dalam tim atau individu, saya suka bekerja individu karena bekerja individu itu saya bisa menyelesaikan pekerjaan semuanya itu sesuai dengan kemauan saya, gitu Pak. Bagaimana cara Anda mengatasi stres? Untuk mengatasi stres itu saya suka membaca novel, Pak, karena saya hobi membaca. Terus selain itu saya juga menonton kartun di Netflix untuk mengatasi stres. Berapa gaji yang Anda harapkan jika diterima di posisi ini? Gaji yang saya butuhkan untuk biaya hidup itu secukupnya, itu menurut saya 4 juta itu cukup, Pak. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Tidak, Pak, cukup. Oke, mari kita lanjutkan ke pelamar yang ketiga, Ibu Fiona. Ya, mari ikut saya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Firdaus Alam selaku Majelis Art. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin langsung saja bisa perkenalkan diri Anda secara singkat. Baik Pak, perkenalkan nama saya Fiona Ayu Arista atau bisa juga dipanggil Fiona. Saya tinggal di Jakarta Pusat. Saya adalah fresh graduate S1 Manajemen Marketing dari Universitas Bina Nusantara. Adapun alasan saya memilih jurusan ini karena saya menyukai dunia pemasaran dengan memahami perilaku serta dinamika pada konsumen. Di sini saya berniat untuk melamar pekerjaan sebagai staf marketing karena relevan dengan jurusan yang saya ambil waktu kuliah. Mengapa Anda melamar ke perusahaan ini sebagai posisi staf marketing? Saya melamar sebagai staf marketing karena saya merasa dapat melakukan analisa terhadap pasar dan dapat menentukan pemilihan metode dan media promosi atau iklan serta aspek-aspek di dalam kegiatan marketing lainnya. Selain itu, memang sudah relevan dengan jurusan yang saya ambil. Bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda? Saya adalah orang yang cepat belajar dan bisa bekerja sama dengan tim. Terbukti ketika mendapatkan tugas di kampus, saya dapat mengerjakannya dengan baik walau belajar dalam waktu yang cukup singkat. Selain itu, saya bisa memberikan hal yang maksimal dalam berkontribusi di tugas kelompok ataupun organisasi di kampus. Namun, saya memiliki kekurangan dalam diri saya. Saya terkadang bersikap impulsif, sehingga terkadang mengabaikan konsekuensi atas keputusan yang saya ambil. Namun dengan hal itu, saya rasa bahwa saya bisa mengambil keputusan dengan cepat. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Yang saya ketahui tentang perusahaan Bapak itu bahwa PT Astra Honda Motor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif ternama di Indonesia. Untuk memuaskan dan melayani kebutuhan masyarakat, PT Astra Honda Motor menghadirkan unit kendaraan dan pelayanan dengan kualitas terbaik. Dari awal berdiri sampai sekarang, perusahaan ini terus berkembang dengan pesat dengan menghadirkan inovasi yang terus dibutuhkan oleh konsumen dan memberikan peningkatan kualitas produk, sehingga PT Astra Honda Motor menurut saya adalah perusahaan yang terbaik di Indonesia saat ini yang berada di bidang otomotif. Apakah Anda lebih senang bekerja di dalam tim atau bekerja sendiri? Sesuai dengan kelebihan saya yang telah saya sebutkan tadi, bahwa saya adalah orang yang suka bekerja dalam tim, karena saya bukan orang yang individualis.
seperti halnya manusia karena merupakan makhluk sosial yang mana membutuhkan manusia yang lain. Bagaimana cara Anda mengatasi stres? Saya akan terus berpikir secara positif karena hal-hal yang negatif seperti mengeluh hanya akan memperparah stres saya. Saya akan berhenti sejenak untuk menghela nafas dan memutar lagu yang dapat menenangkan pikiran. Kira-kira bagaimana teman dan dosen Anda mendeskripsikan tentang Anda? Teman saya merasa bahwa saya adalah orang yang bisa diandalkan karena saya bisa melakukan hal apapun yang teman saya butuhkan. Selain itu, mereka juga merasa bahwa saya berani dalam berbicara dengan orang yang lebih tua sekalipun karena teman-teman saya cenderung takut untuk menyampaikan sesuatu kepada orang. Selain itu, menurut pandangan dosen, saya adalah orang yang aktif karena saya sering melontarkan pertanyaan ketika berkuliah dan aktif menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Berapa gaji yang Anda harapkan jika diterima di posisi ini? Dari riset yang telah saya lakukan bahwa gaji staf marketing di PT Astra Honda Motor adalah berkisar 3,5 juta. Sehingga mungkin dengan kemampuan yang telah saya miliki di dunia marketing, saya pantas mendapatkan lebih dari 3,5 juta tersebut. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Belum Pak, sudah cukup. Oke, untuk pelamar yang terakhir, Bapak Chandra. Baik, ada interview. Selamat siang, perkenalkan nama saya Firdaus Alam selaku Menteri HR. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin langsung saja bisa perkenalkan diri Anda secara singkat. Baik, perkenalkan nama saya Chandra Ditya. Saya adalah lulusan S1 jurusan manajemen dari Universitas Brawijaya. Mengapa Anda melamar ke perusahaan ini sebagai posisi staf marketing? Karena background pendidikan dan pengalaman yang saya miliki sesuai dengan posisi yang Bapak cari. Selain itu, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang terbaik di bidangnya. Karena itu, besar harapan saya agar bisa tetap berkarir di perusahaan ini. Bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda? Saya adalah pribadi yang supel dan mudah akrab dengan orang lain. Selain itu, saya juga disiplin dan menjunjung ketepatan waktu. Karena menurut saya, waktu adalah salah satu unsur yang terpenting dalam hidup. Saya juga orang yang gemar untuk mempelajari hal-hal baru, jadi saya akan bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja saya sebagai staf marketing di perusahaan ini. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Saya cukup tahu banyak tentang perusahaan ini, karena perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan merupakan salah satu perusahaan yang terbaik di bidangnya. Karena produk yang ditawarkan dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ini juga sangat inovatif dan terbaik. Terbukti mampu bertahan di masa pandemi, bahkan perusahaan ini digadang-gadang akan menjadi startup unicorn selanjutnya. Bagaimana Anda melihat diri Anda di 5 tahun yang akan datang? Dalam rencana 5 tahun ke depan, goal saya adalah agar bisa menjadi manajer di tim marketing. Saya percaya bahwa value dan kemampuan saya di perusahaan bisa mendukung saya untuk terus mengembangkan diri dan soft skill serta hard skill untuk meningkatkan jenjang karir saya dari staff hingga menjadi seorang manajer marketing. Apakah Anda lebih senang bekerja di dalam tim atau bekerja sendiri? Saya adalah orang yang fleksibel di mana saya bisa bekerja dalam tim dan juga individu. Namun apabila ditanyakan mana yang lebih unggul, saya lebih prefer untuk bekerja sama dalam tim karena skill saya dalam bekerja sama dalam tim itu sudah cukup baik. Karena kan saya mampu mengorganisasi banyak orang dan juga memberikan komando. Bagaimana cara Anda mengatasi stres? Saya tidak akan ragu untuk mengkomunikasikan apabila saya mengalami keluhan atau kendala saat bekerja kepada atasan. Karena saya tahu dengan mengkomunikasikan dengan atasan itu akan mengurangi beban saya. Dan selain itu, saya juga akan menjadi pribadi yang lebih profesional dengan tidak membawa masalah pribadi atau kepentingan pribadi dalam pekerjaan, sehingga hal tersebut dapat menghambat pekerjaan saya dan mengurangi kreativitas saya menjadi seorang marketing. Berapa gaji yang Anda harapkan jika diterima di posisi ini?
Melihat pengalaman, skill, serta kemampuan saya ingin mengajukan gaji saya untuk range-nya sekitar 6-7 juta, Pak. Semoga Bapak berkenan dengan keinginan saya. Langsung penutupan. Iya. Ya nggak apa. Oke, baik. Karena semua pelamar hari ini sudah diwawancara pendahuluan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan hasil yang terbaik ya. Untuk informasi mengenai wawancara lanjutan akan kami sampaikan melalui email Bapak Ibu yang sudah dilampirkan pada CV ketika seleksi administrasi kemarin. Dapat kami? Bisa. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore dan bisa untuk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.